Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah hatta faraqathu al-maniyah amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur lagi-lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam pertemuan pembahasan tentang kehidupan suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya lebih dia cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi jami'an, wan nasi ajma'in, sampai saya lebih dicintai dari anaknya, dari bapaknya, dari seluruh manusia. Bagaimana kita bisa cinta Nabi di atas seluruh manusia? Tentu kalau tidak kenal tidak bisa kita mencintai beliau. Kita kenal dengan membaca sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawiyah. Insyaallah meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga sudah kita bahas, cinta kepada Nabi itu bukan cinta secara perasaan seperti seorang bapak kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya. Tapi cinta yang kita usahakan, Pak. Cinta yang kita usahakan dengan mengedepankan semua perintah dan larangan Nabi di atas hawa nafsu kita, di atas kebiasaan masyarakat, dan di atas semua apapun. Itulah tanda kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kita bahas karena dua hal. Yang pertama, karena karakter-karakter yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejujuran beliau, keberanian beliau, karena kedermawanan beliau. Semua sifat ini, Pak, kalau ada pada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, kita pasti senang sama itu orang. Ya, ada saudara kita, teman kita sering takdir makan. Ini kan dalam Islam kita dianjurkan memberi makan gitu kan. At'imut ta'am. Berilah makan, wa afsyus salam, sebarkan salam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan makan kepada siapa? Kepada 1000 orang para sahabat. Dengan satu mangkok yang kecil. Itu adalah dengan mukjizat yang Allah berikan pada beliau. Artinya sifat-sifat ini semua kita temukan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti sudah sepantasnya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena jasa-jasa beliau dalam menyampaikan Islam kepada kita. Islam bisa sampai di Nusantara ini, Pak, dengan apa? Dengan dakwahnya para dai-dai, para penerus Nabi dan Rasul, penerus para sahabat. Yang pertama kali sebarkan Islam tentu Nabi Muhammad SAW. Beliau berjihad, keluar darah ya, terluka dan lain sebagainya. Pernah perut beliau disumpal batu gitu istilahnya. Karena kelaparan yang menimpa beliau ketika menggali parit pada perang Khandaq. Sampai para sahabat melihatnya kasihan gitu kan. Awalnya Nabi mendengar itu ada suara batu-batu di perut para sahabat. Apa itu? Ditunjukin ternyata batu. Ternyata Nabi juga kasih lihat perut beliau juga ada batu. Ya, disumpal dengan batu biar nggak keroncongan gitu perut beliau. Ini pengorbanan jasa-jasa yang luar biasa. Dengan kita baca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di luar, Pak, ya, bukan dimasukin mulut batunya ke dalam, tapi di luar gitu. Ya. Bukan dimasukin di telan gitu, tidak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi sudah diperintahkan untuk mendakwahkan secara terang-terangan ajaran Islam pertama dan utama kepada keluarga terdekat beliau, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka kemudian Nabi SAW undang makan, ya, hanya dari satu bejana kecil semuanya kenyang sampai makan. Begitu juga dari satu gelas kecil semuanya bisa minum sampai puas. Ya, setelah itu Nabi SAW dakwahkan, saya ini Rasul dari Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kalian mau bersumpah setia, namanya baiat, menolong saya dan menjadi saudara saya dalam perjuangan ini? Ternyata nggak ada yang mau dari kaumnya sendiri, Pak. Ya,
Kecuali siapa? Yang paling muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri, kata Nabi duduk, karena dia paling muda. 2 kali ditawarin seperti itu, tidak ada yang mau menyahuti. 3 kali, Ali lagi yang menyahuti. Maka Nabi SAW pegang tangannya Ali, menyatakan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian riwayat mengatakan Abu Lahab, pamannya Nabi, itu mengatakan cegah dia dari menyampaikan anjaran ini sebelum suku-suku lain yang nanti mencegah Nabi SAW. Maka ketika itu Abu Thalib tidak mau ikut Nabi, cuman menjamin keamanan Nabi selama menyebarkan dakwah Islam. Itu ayatnya yang turun, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranglah kamu menyampaikan apa yang kamu diperintahkan, tapi berpalinglah dari orang musyrik. Artinya di sini ada 2 perintah. Yang pertama menyampaikan secara terang-terangan, yang kedua berpaling, tidak memerangi dulu orang-orang musyrikin. Tidak boleh berperang dulu di awal-awal. Ya, berat jadi perintahnya. Dakwah Islam terang-terangan, digebukin nggak boleh balas. Kenapa? Allah katakan wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrik. Biarpun jago panah, jago berantem, jago pedang, Allah katakan wa a'rid 'anil musyrikin, berpaling dulu dari orang musyrik. Di sini ada strategi dakwah. Barangkali kalau mereka kemudian buat kerumunan gitu ya, gangster-gangster menyerang kafir-kafir Quraisy, habis mereka mungkin diperangi oleh kafir Quraisy karena tidak punya kekuatan. Tidak punya senjata, ya. Makanya semua fase dakwah Nabi, Pak, sebenarnya bisa diterapkan di zaman sekarang. Kaum muslimin itu pernah kita cerita di Rusia dulu, Pak, ya. Kan sempat dikuasai oleh komunis. Komunis itu mengharamkan agama, bukan mengharamkan, melarang agama. Agama itu bisa menjadi candu, narkoba bagi masyarakat. Kaum muslimin di Rusia sana tidak terang-terangan, ya. Mereka diam-diam berdakwah gitu kan. Dan mereka juga tidak menyerang secara terang-terangan. Ternyata kemudian rezim pun berganti. Sekarang salah satu komunitas muslim yang besar kita temukan di Rusia. Jadi ini strategi dakwah, wa a'rid 'anil musyrikin. Ayat itu turun, kemudian Allah Azza wa Jalla juga perintahkan sebelum ayat itu, yang pertama wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatilah keluargamu yang terdekat, itu waktu keluarganya. Kemudian ayat tadi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin adalah ketika Nabi naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang dari suku Quraisy, ya Bani Fihrin, ya Bani Adi, satu persatu Bani Fulan dipanggil sama Nabi SAW. Ya. Dan ini adalah salah satu kebiasaan tradisi jahiliyah sebenarnya, Pak. Jadi kalau mau menyatakan sesuatu yang penting, naik ke atas gunung, buka baju, taburi wajah dengan pasir, sambil berteriak, wa sobahahu, wa sobahahu. Artinya, alangkah buruknya pagi ini, alangkah buruknya pagi ini. Nabi ambil yang boleh aja dalam Islam. Naik ke atas gunung boleh. Ya, buka baju boleh nggak? Nggak boleh, tampak aurat. Taburin muka dengan pasir, tidak boleh gitu kan. Nabi hanya melakukan apa? Naik ke atas gunung sambil berseru, wa sobahah, wa sobahah. Alangkah buruknya pagi ini, alangkah buruknya pagi ini. Maka kaum kafir Quraisy pun berkumpul di hadapan Nabi SAW. Nabi membuka dakwah beliau dengan pertanyaan, ara'aitum in akhbartukum anna khailan bil wadi, ya, yughiru alaikum akuntum musaddiqiyya. Apakah kalau saya kabarkan ini di lembah belakang kita ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Percaya nggak sama saya? Semua kafir Quraisy mengatakan, na'am, ma jarrabna alaika illa sidqa. Kami nggak pernah tahu dari kamu, wahai Muhammad, kecuali kejujuran. Maka Nabi SAW, fa innani nazirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya peringatkan kalian semua, azab yang pedih yang menimpa kalian semua. Artinya kalau tetap kalian seperti ini sembah berhala, azab buat kalian. Dan ini yang kabarkan orang yang nggak pernah bohong, orang yang nggak pernah dusta. Kemudian Nabi SAW panggil satu persatu, ya Bani Fulan, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak suku Fulan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai suku Fulan, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai orang-orang terdekat dengan Nabi. Nabi panggil, ya Aba Talib, anqidh nafsaka minan nar. Wahai Abu Talib, selamatkan diri kamu dari neraka. Wahai Sofiyah, bibinya Nabi, selamatkan diri kamu dari neraka. Wahai Abbas, selamatkan diri kamu dari api neraka. Sampai wahai Fatimah, selamatkan diri kamu dari api neraka. Saya tidak bisa manfaat kepada kamu sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Selain saya punya hak kekerabatan
yang harus saya tunaikan kepada kepada kalian. Mendengar ini, ternyata yang pertama kali membantah Nabi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celaka kamu sepanjang hari, cuman buat ini kamu kumpulkan kami. Pamannya sendiri yang membantah ponakannya. Yang pernah kita jelaskan, bagi anak yatim, paman itu posisinya sebagai bapak. Seakan-akan di bapaknya sendiri, kan, kamu yang celaka, ya celaka kamu. Untuk ginian doang kamu kumpulin kami. Celaka sepanjang hari. Nah, bahasanya seperti itu. Ternyata Allah malah turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya diri Abu Lahab, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat harta dan apa yang dia kumpulkan. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, sayasla naran dzatal lahab, dia akan masuk neraka yang lahab menyala-nyala apinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, begitu juga istrinya pembawa kayu bakar. Nauzubillah, menyalakan kayu bakar untuk mengazab suaminya di api neraka. Fi jidiha hablum min masad, di leher perempuan itu juga ada tali dari serabut, ya. Maka orang-orang Quraisy pun dari saat itu menyadari bahwasannya ini ada ajaran baru yang mengancam ajaran nenek moyang mereka. Maka mulai Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, ya. Memang tidak disebutkan secara detail bagaimana Nabi berdakwah. Cuman kalau kita baca dari potongan-potongan, Nabi itu biasa datang ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu majelis musyawarah Quraisy. Nabi ke Darun Nadwa, Nabi dakwahkan mereka. Ya. Kemudian musim-musim haji. Suku-suku Arab dari luar Mekah datang ke Mekah. Dirikan tenda, berdiam di sana selama mereka tunaikan haji. Tentu haji dengan yang sudah dirobah-robah gitu ya. Nabi datangin tuh satu persatu kaumnya. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalian akan beruntung. Ya, biasanya bersama Abu Bakar As-Siddiq berdua dakwah sama mereka. Ya, dakwah pada para pembesar, ya, dakwah kepada orang-orang kecil juga Nabi SAW lakukan. Maka kita masuk pembahasan sebab-sebab kafir Quraisy menolak dakwah Nabi SAW. Sebagaimana yang kita tahu, ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Mekah adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat. Kalau kita baca juz 30, Pak, itu kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Isinya apa? Nanti kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Pokoknya poin-poinnya tegas tentang akhirat. Ya. Misalkan kita baca dalam juz 30, amma yatasaalun. Apa yang mereka pertanyakan? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar yaitu hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih pendapat. Sebagian mengatakan kita udah mati, udah selesai. Ya, nggak ada lagi hari akhir. Berselisih mereka, Pak, orang-orang kafir Quraisy ini. Sebagian mengatakan kita mati tapi pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Jadi mereka berselisih pendapat tentang hari kiamat ini. Sebagian mengatakan naba'il azim itu adalah Al-Quran. Mereka berselisih tentang Al-Quran. Apa ini? Sihirkah? Ya? Atau syairkah? Nah, terus Allah Subhanahu wa taala bacakan di surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, lihatlah bagaimana bumi kami hamparkan, wal jibala autada, kami jadikan gunung itu sebagai pasak-pasak. Diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah, kemudian diperingatkan azab yang pedih. Inna anzarnakum azaban qariba. Ya, kami memperingatkanmu dari azab yang dekat. Azab itu seakan-akan dekat. Karena kalau orang dengan ajalnya itu dekat, dia meninggal, tidak ada lagi kesempatan beramal. Pasti nanti semuanya isinya azab terus sampai hari kiamat kelak, ya. Begitu juga surat-surat lainnya ya, dalam juz 30 kalau kita baca tegas sekali perkataannya. Dan belum ada hukum-hukum secara detail. Masih pada minum khamr, masih minum khamr, ya. Nah, ini semua bertahap, tapi awalnya pasti tentang tauhidkan Allah, hari kebangkitan, surga neraka, ya, dan juga tentang kejujuran Nabi SAW. Maka yang pertama menjadi sebab dakwah Nabi SAW ditolak oleh kafir Quraisy adalah fanatisme ajaran nenek moyang.
Ya, mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan pun dalam satu kampung, dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan berkata, kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran, maka kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Ini adalah pernyataan Allah dalam surat Az-Zukhruf. Kalau kita baca Al-Quran, ya itulah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ketika diperingatkan, inna wajadna aba'ana, kami dapati ini nenek-nenek moyang kami udah lakukan ini, ya maka kami cuma ngikutin aja. Ya, kaum Ad juga seperti itu. Ya, Nabiullah Hud diutus kepada kaum Ad. Ya, apakah kamu datang kepada kami agar kami menyembah Tuhan ini, meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang kami? Nabiullah Saleh juga kepada kaum Samud itu rata-rata tidak mau ikut ajaran Islam karena fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Bahkan kita tahu Pak, Abu Thalib itu bukan tidak percaya sama Nabi. Abu Thalib itu yakin ini betul Rasulullah. Tapi kalau namanya iman, seringkali kita bahas, itu 3 komponen. Tasdikun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Al-qawlu bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Abu Thalib percaya dalam hati, tapi karena fanatisme ajaran nenek moyang, tidak mau ucapkan kalimat tauhid. Ya, maka dia pada akhir hidupnya, ya kita tahu nanti dia ketika di pembaringan terakhirnya Pak, didatangin sama Nabi. Nabi masih harapkan pamannya ini dapat hidayah. Nabi acapkan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai paman. Kalimatun uhajjuka biha yaumal qiyamah. Satu kalimat saya akan bela paman nanti hari kiamat kalau paman ucapkan. Ternyata sebelah sininya ada siapa? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci sama agamanya Abdul Muttalib. Diingetin kepada siapa Pak? Bapaknya. Yang dulu itu pembesar bapaknya ini. Nabi tawarkan lagi, ya ampun la ilaha illallah. Ayo bilang la ilaha illallah. Ditawarkan lagi sama Abu Jahal, kamu benci sama agama Abdul Muttalib. Terus bolak-balik seperti itu. Kana akhiru ahdihi annahu ala millati Abdul Muttalib. Ternyata terakhir dia ucapkan, saya di atas agama Abdul Muttalib. Gak mau tinggalkan ajaran nenek moyang. Kan sedih kan? Padahal dia sudah tahu ini betul nih, ponakan saya gak dusta. Cuman karena fanatisme tentang nenek moyang. Ya. Bayangkan azab di neraka sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Sampai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, tanya, itu kan Abu Thalib senantiasa membela Anda wahai Rasulullah SAW selama hidupnya. Hal dzalika nafi'uhu yaumal qiyamah. Apakah bermanfaat bagi dia pada hari kiamat? Naam, kata Nabi. Ya innahu fi dahdah minan nar. Dahdah artinya dia itu ada di permukaannya neraka. Ya, yalbisu na'laini minan nar yaghli biha dimaghuhu. Dia pakai 2 sendal dari api neraka, dengan 2 sendal itu otaknya Pak mendidih derbus. Laula ana, kalau bukan saya kata Nabi, lakana fid darkil asfali minan nar. Itu di keraknya neraka kalau bukan karena saya. Karena syafaatnya Nabi adanya di doh-doh, itu permukaan neraka. Pakai 2 sendal dari api, otaknya mendidih, mati dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Semoga Allah jaga kita semua Pak dari api neraka. Ya, hanya karena fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Ya, seperti itu. Maka Allah juga katakan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172-173, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian anak keturunan Adam dari sulbinya Adam alaihi salam. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan dipersaksikan pada diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Semua kita Pak menjawab ketika itu, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami, Tuhan kami.
An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti kamu nggak punya argumen. Kami nggak tahu ya Allah tentang hal ini. Jadi kita Pak dalam satu masa di alam roh sana pernah dikeluarin dari sulbinya moyang kita Adam alaihissalam, kemudian dipersaksikan sama Allah, alastu bi rabbikum, benar nggak saya ini Rob kalian? Semua kita menjawab, yang mukmin dan yang kafir, bala syahidna, iya kami bersaksi. Ya, tapi ingatannya dihilangkan. Kan ada yang ingat nggak pernah ngomong seperti itu? Nggak ada yang ingat. Ya, Allah ingatkan lagi dalam Al-Quran surat Al-A'raf tadi bahwa kita pernah saksikan itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, nah kenapa Allah sebutkan seperti itu? Agar nanti kamu nggak bisa berargumen, kami tidak tahu ya Allah. Au taqulu, atau kamu mengatakan, inna wajadna aba'ana, ya, kami dapatki dulu leluhur kami, moyang kami berbuat syirik, maka kami adalah keturunan setelah mereka, maka kami juga buat syirik. Nggak bisa kata Allah. Ya, kalian pernah bersaksi saya Tuhan kalian, dan saya ingatkan lagi dalam Al-Quran. Jadi kita nggak bisa bersaksi yang pertama, ya Allah saya nggak tahu Islam. Ya, kalau sudah datang dakwah ya, saya nggak tahu ini tauhid seperti ini. Yang kedua kita nggak bisa bilang apa? Ini saya cuma ngikutin ajaran moyang saya. Saya cuma ngikutin. Ya, dua-duanya tidak bisa jadi argumen manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sudah datang kepada dia dakwah Islam secara terang benderang. Ya. Maka ini adalah argumen yang sangat, ini adalah sebab yang sebenarnya sangat remeh, cuman namanya ego kalau masuk ke hati manusia, fanatik, luar biasa fanatik sama ajaran bapak moyangnya. Ya, ada satu kisah dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tak berdialog dengan kaumnya. Ya, hal yanfa'unakum aw yadurrun. Ini patung-patung ini bermanfaat nggak bagi kalian, atau bisa mendatangkan mudarat atau tidak? Menolak mudarat atau tidak? Ya, maka mereka mengatakan bal wajadna aba'ana ala ummah, sama. Bukan gitu. Kami cuma mendapatkan moyang kami lakukan, maka kami juga lakukan. Artinya apa? Mereka sendiri nggak yakin Pak patung itu bisa manfaat dan mudarat. Tapi namanya udah tradisi, ya ikut aja. Ini kan sama seperti kita sekarang Pak. Orang pasang sajen di pantai selatan, ya kan? Ini bukan saya yakin dia bisa ini, saya yakin Allah. Tapi tetap ngasih apa? Ngasih sajen. Ya. Jadi jangan kira orang yang sembah patung itu Pak, semuanya yakin gitu dia bisa manfaat atau mudarat. Mereka juga tahu ini patung batu biasa, tapi mau gimana lagi, udah tradisi, udah kebiasaan, gak bisa, ya. Karena sekali lagi kita tegaskan, iman itu 3, pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatannya juga mesti tauhid. Hati membenarkan, lisan membenarkan, tapi kalau perbuatannya syirik, gak bisa juga, ya. Maka hati-hati, kebiasaan-kebiasaan yang kita wariskan Pak, mohon maaf, dari leluhur kita, moyang-moyang kita, ya. Kita ini kan mungkin moyang kita yang keberapa Hindu Buddha Pak, bener nggak? Ya kan? Kita ini kan awalnya kerajaan Hindu Buddha jauh sebelum kerajaan Islam masuk. Saya orang Pakistan, barangkali Pak moyang saya India apa? Hindu di India. Tentu ada beberapa keturunan dengan nikmat Allah masuk Islam. Maka kita semua keturunannya Islam. Nah sebagian mungkin tidak sampai derajat syirik. Tapi kebiasaan moyang-moyang kita yang itu menodai tauhid kita. Tidak sampai syirik, mungkin syirik kecil. Saya ambil contoh, ada kepercayaan yang mungkin diwariskan dari bapak kita ya. Kalau dilewatin sama kucing hitam akan dapat kesialan. Ya kan? Ini dalam bahasa syariat adalah at-tiyarah, tatoyur. Mengkaitkan kebaikan atau keburukan, kesialan atau keberuntungan dengan sebab-sebab yang gak masuk akal atau tidak ada di syariat. Apa hubungannya Pak? Kucing hitam lewat, kita bakal sial. Ya. Ada lagi yang mengatakan apa? Kalau ada angka 4 itu angka sial. Maka 1, 2, 3, 3A. Baru 5. Ya. Kalau orang mengatakan, saya sih gak yakin ini kesialan. Cuman gimana? Udah tradisi. Saya begini juga ikut-ikutan aja. Ya, ini kadang-kadang Pak, mungkin tidak sampai derajat syirik, tapi kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang bisa menodai tauhid kita. Nabi SAW mengatakan,
Inna tamimah wattiwalah wattiyarah syirkun. Yang namanya gantung jimat, gantung pelet, dan tatoyur, apa itu? Menggantungkan nasib kepada tanda-tanda tertentu adalah bentuk kesyirikan. Tapi bukan syirik besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Bentuk syirik kecil. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tidak bisa lepaskan dari hati kalian tanda-tanda ini, maka ucapkanlah Allahumma la tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada at-tayr, maksudnya kalau dulu kan dengan arah burung, Pak ya. Tidak ada keyakinan baik dan buruk melainkan denganmu, tidak ada kebaikan melainkan denganmu, dan tidak ada yang berhak disembah melainkan kamu, wahai Allah. Ya, karena kadang-kadang Pak, karena sudah kebiasaan luar biasa, itu kita ada dalam hati kita, jangan-jangan karena waktu itu saya begini, waktu itu saya begitu. Segera ucapkan Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha illa anta. Atau secara simpel, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Kebaikan dan keburukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, inilah sebagian kebiasaan yang mungkin masih diwariskan. Nggak boleh fanatik. Kalau memang salah, sudah lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Saya pernah nggak sengaja lindes anak kucing pakai mobil. Ya, nggak sengaja, Pak ya. Ternyata saya lindes di sini anggota keluarganya keluar rumah sampai ke pagernya. Pak, itu dikubur, Pak, dikubur, Pak. Nanti bisa nular. Kebetulan saya sama kawan gitu, apa maksudnya nanti bisa nular? Apa kira-kira, Pak? Bisa nular, nanti ada yang mati juga dari keluarga itu. Ternyata keyakinannya ke sana. Kalau nggak dikubur, nular nanti ke itu. Maka terus teman saya bawa kantong plastik, kita masukin mobil, baru saya kubur. Ya. Memang secara umum dikubur gitu ya. Kalau ada hewan yang mati tidak dimakan sama hewan lain, kubur. Tapi kalau ada keyakinan semacam itu, ini kan sudah bermasalah gitu kan. Malaikat maut lihat gitu kan, dia bunuh kucing nih. Saya ambilkan tidak seperti itu. Ya, tidak ada kaitannya secara akal atau secara syariat. Ya, kalau ada kaitannya secara akal itu boleh gitu kan. Seperti kalau saya bahasakan rumah tusuk sate. Wah, rumahnya sial, tidak ada manfaat. Cuman kan kalau secara akal, orang kalau remblong, Pak, ceker masuk ke dia kan. Itu secara akal aja. Anak-anak muda misalkan malam-malam ngantuk, blongnya kemana? Ya rumah ini tusuk sate biasanya kan gitu. Nah itu secara akal, Pak ya. Tapi kalau keberuntungan, keburukan rumah tusuk sate, ini tidak boleh kita yakini. Kalau masih ada secara akal boleh. Kalau tidak ada secara akal atau secara syariat, sudah ya lepaskan. Yang secara syariat ada, ini panjang sedikit kita bahas, adalah nama yang baik atau nama yang buruk. Itu Nabi sangat optimis kalau nama seseorang itu baik. Dan sangat pesimis kalau nama seorang itu buruk. Ya, Nabi pernah mau lewat satu lembah. Nabi tanya, ini lembah namanya apa? Sya'bid Dalal. Lembah kesesatan. Ya. Maka Nabi SAW menempuh jalan yang lain. Ya, intinya ada satu jalan Nabi ingin lewati namanya buruk. Nabi malah lewat jalan yang lain. Ada satu orang, nama kamu siapa? Kalau nggak salah namanya Hazan. Hazan itu kesedihan atau kemalangan. Nabi katakan, ubah nama kamu. Ya, maka kata dia, saya nggak mau ubah nama yang sudah dikasih sama bapak saya. Maka selama 7 turunan nasib keluarga mereka mengalami keburukan. Ya, nama yang baik ini penting. Ya, Hasan dan Hussein, anaknya Ali bin Abi Thalib, pertama kali lahir dikasih nama sama Ali siapa? Harb. Harb artinya perang. Ya. Hasan lahir kasih nama Harb, kata Nabi jangan, namakan Hasan. Hasan artinya baik, bagus. Hussein lahir dikasih nama lagi Harb sama Ali radhiyallahu anhu. Ya, karena memang Ali ini jago perang gitu kan. Nabi katakan jangan, namakan Hussein. Ya. Nah, ini nama-nama yang baik ya. Kadang-kadang kan kita dapati nama-nama makanan, nama-nama apa ya kurang baik. Ya. Nah, ini mungkin ya sebaiknya dihindari gitu. Ya. Sambal apa? Sambal ya, setan ya kan. Nggak tahu gitu setelah makan jadi apa kan. Nah, itu yang pertama adalah fanatisme terhadap ajaran nenek moyang. Tidak mau mereka tinggalkan ajaran nenek moyang untuk menganut ajaran Islam.
Dan Abu Lahab, kalau Nabi lagi dakwah, Abu Lahab suka ngikutin. Hujahnya Abu Lahab apa? Innahu sabi. Dia ini murtad dari ajaran nenek moyang. Jadi itu lebih mengena daripada katakan ini orang gila, ini penyair, atau ini tukang sihir. Pamannya sendiri bilang apa? Innahu sabi. Dia murtad. Murtad dari apa? Dari ajaran nenek moyang. Jadi orang lebih, oh dia tinggalin ajaran nenek moyang. Ya, nah itu strategi untuk mencegat dakwah dari Abu Lahab. Ya. Yang kedua adalah sombong dan fanatisme kesukuan. Kalau yang tadi fanatisme ajaran nenek moyang, yang ini adalah fanatisme suku. Inilah sebab yang menghalangi Abu Jahal, kalau tadi Abu Lahab ya, Abu Jahal yang ini beriman kepada Nabi SAW. Disebutkan bahwasannya pada suatu ketika Abu Jahal bin Hisham pernah jalan bersama dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini dua pembesar Quraisy ya. Ternyata mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi manfaatkan kesempatan, Nabi dakwah, halumma ilallahi azza wa jal, wa inni rasuluhu ad'uka ilallah. Ya Abu Jahal, ayo kita kembali kepada Allah. Saya ini Rasulullah, saya ajak kamu kembali kepada Allah. Abu Jahal menjawab, ya Muhammad, kenapa kamu tidak berhenti celak Tuhan-Tuhan kami? Ya, apa kamu mau saya bersaksi kamu sudah menyampaikan tugasmu? Ya, sungguh kami bersaksi kamu sudah sampaikan tugasmu. Ya, demi Allah, seandainya aku tahu yang kamu sampaikan adalah benar, aku tetap tidak akan mengikutimu. Ya, maka Rasulullah SAW berpaling setelah dikasih tahu seperti itu oleh Abu Jahal. Kemudian dialog Abu Jahal sama Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Jahal berkata, demi Allah, aku tahu yang dikatakannya benar. Tapi Bani Qusay berkata, Fina al-hijabah. Bani Qusay itu sukunya Nabi SAW. Kami ada tugas kunci Ka'bah. Maka kami dari Bani Makhzum mengatakan apa? Naam, ya sudah. Ya. Kemudian mereka mengatakan, wa fina an-nadwah. Kami ada majlis musyawarah. Jadi maksudnya ini tugas-tugas yang dibagi kepada suku-suku besar Quraisy. Ya. Wa fina ya al-liwa, dan kami ada pegang panji-panji peperangan. Tiba-tiba kemudian mereka pun memberi makan jemaah haji, kami pun berlomba beri makan jemaah haji. Artinya ingin Abu Jahal tegaskan, dua-dua suku ini punya kewajiban yang besar, saling bersaing. Suku paling besar Bani Hashim sama Bani Makhzum di antara Quraisy. Ini bersaing, ini menyaingi. Ini bersaing, ini menyaingi. Tiba-tiba mereka mengatakan, Fina nabiyyun, ada nabi di kami. Ya. Fakaifa nasbiquhu inna la nu'minu bihi abada. Gimana kami bisa nyaingin kalau dia udah mengklaim ada nabi dari kalangan mereka? Artinya dia saking fanatiknya, gak mau kalah gitu sukunya sama suku itu. Dia mengatakan apa? Kita nggak akan beriman kepada dia selama-lamanya. Gimana mau saingin ada nabi? Ya, Abu Jahal sudah yakin Nabi SAW benar, tapi tidak mau beriman kepada Nabi. Hatinya benarkan, mulutnya mengingkari. Ya, nah ini adalah salah satu sebab yang menghalangi orang daripada hidayah, bahwasannya fanatisme terhadap suku, ya, dan kesombongan itu akan menghalangi orang dari mendapatkan hidayah. Nah, kita juga dalam kebiasaan sehari-hari barangkali ada adat istiadat suatu suku yang itu menyelisihi syariat. Jangan kita secara fanatik kemudian mengadopsi gitu. Ya, kalau memang tidak ada larangan dalam syariat, silahkan dikerjakan. Tapi kalau memang ini menyelisih syariat, maka kita harus mengambil tindakan tegas untuk tidak melakukannya. Ya. Itulah dua sebab yang pertama, bahwasannya yang menghalangi kafir Quraisy dari beriman kepada Nabi SAW adalah fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan fanatisme kesukuan. Kita masuk penghalang yang ketiga, keingkaran mereka kepada keesaan Allah Azza wa Jalla, atau keingkaran mereka kepada tauhid. Keingkaran mereka kepada tauhid. Kafir Quraisy mengakui adanya Allah. Bahkan mereka yakin yang ciptakan alam semesta Allah, yang menguasai alam semesta Allah, yang beri rizki kasih makan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka
tidak memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Mereka malah memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Kan yang namanya syirik itu sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Doa kan mestinya sama Allah saja. Ketika kita doa sama Allah dan dalam waktu sama doa sama berhala-berhala, itu namanya syirik. Kita sekutukan Allah. Beda sama kafir. Kalau kafir dia udah gak percaya sama sekali. Kalau syirik, dia sembah Allah, tapi dia palingkan juga salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Menyembelih yang nilainya ibadah. Hanya boleh untuk Allah. Dia sembelih untuk Allah, dia sembelih juga untuk penghuni-penghuni tempat tertentu. Ya, nah ini adalah syirik. Dia sekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kafir betul-betul tidak percaya, berpaling atau mendustakan. Kalau syirik dia sembah Allah dan dalam waktu yang sama dia sembah selain Allah. Nah, inilah yang terjadi pada kasusnya kafir Quraisy. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Jadi tegas, siapa mencipta langit dan bumi? Gak mungkin jawab berhala. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ya. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah segala puji bagi Allah, kebanyakan mereka tidak paham. La ya'lamun, tidak berilmu, tidak paham. Artinya apa? Kalau yakin Allah pencipta, pemberi rizki, tapi ibadahnya masih pada selain Allah, ini belum disebut bertauhid. Ya. Jadi tauhid itu bukan percaya adanya Allah, bukan. Percaya Allah memberi rizki, percaya Allah pencipta, bukan itu. Kafir Quraisy pun percaya. Yang namanya tauhid mempersembahkan semua bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi harus ada ibadah yang hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu baru namanya tauhid. Kafir Quraisy kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah, sepakat mereka jawab. Ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak beriman sebagian besar mereka kepada Allah melainkan dalam berbuat syirik. Ini ayat unik, Pak. Mereka tidak beriman melainkan dalam berbuat syirik. Nah, gimana? Satu sisi mereka beriman, satu sisi mereka berbuat syirik. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, kalau ditanya siapa pencipta, pemberi rizki, penguasa, Allah mereka katakan. Iman nih, Pak. Illa wa hum musyrikun, ibadahnya dipalingkan kepada selain Allah. Jadi iman yang pertama ini, makanya kemudian ada pembagian dari para ulama, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah meyakini Allah itu Rabb. Rabb itu pencipta, penguasa, pemilik segala sesuatu, pengatur juga. Percaya semua kafir Quraisy. Tapi kata Allah, illa wa hum musyrikun, imannya itu masih syirik. Ketika ibadahnya tidak dia dedikasikan khusus kepada Allah Azza wa Jalla, masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ibadah dalam bentuk lahiriah, ada juga ibadah batiniah. Takut dengan pengagungan kan hanya boleh kepada Allah, Pak. Ketika kita masih ada takut pengagungan kepada selain Allah, ini ibadah takut yang masih kita palingkan kepada selain Allah. Ibadah raja, berharap. Berharap ini hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Hal-hal yang hanya Allah bisa lakukan, ya. Kalau berharap kepada makhluk, yang hal dia bisa lakukan boleh. Tapi berharap kepada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah, hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini ibadah hati semuanya, yang lahir, yang batin, harus hanya dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah masuk? Belum, ya? Oke, lanjut. Maka ini adalah bentuk kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya", orang-orang yang mengambil pelindung, penolong selain daripada Allah, "ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa". Ternyata mereka tidak menyembah itu semua melainkan agar mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Jadi ternyata mindsetnya, Pak, kita ini banyak dosa. Kalau ibadah langsung pada Allah, Allah nggak terima. Lewat ini berhala-berhala yang mereka katakan anak perempuan Allah. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah. Dengan kita ibadah sama mereka,
nanti Allah baru kabulkan permintaan kita. Ya. Jadi konsepnya ternyata gitu, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar Allah dekatkan kita kepada Dia sedekat-dekatnya. Ya. Nah, ini kan konsepnya kalau kita boleh katakan sama seperti sebagian kaum muslimin yang meminta kepada kuburan, meminta kepada orang-orang soleh yang ada pada kuburan. Mereka katakan kalau kita langsung sama Allah ya kita banyak dosa. Ini kan orang soleh, waliullah, ya waliullah gitu, banyak ceritanya aja. Kita harus minta sama dia, nanti dia sampaikan kepada Allah. Ya, sama Pak, dulu kafir Quraisy juga seperti itu. Ini berhala bisa sampaikan kita pada selain Allah. Mereka klaim ini adalah anak-anak perempuan Allah Ta'ala, Allah Maha Suci Allah. Ya, akhirnya doanya kepada mereka, sembelihnya kepada mereka, ya, semuanya berharapnya, takutnya semua kepada berhala itu. Mereka mengira ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil kesimpulan lain lagi di sini. Orang yang berbuat syirik, ya, dia mendatangi kuburan tertentu atau meminta dengan wasilah-wasilah tertentu. Biasanya Pak, dia memang orang gak dekat sama Allah. Dia ini emang orang tidak dekat sama Allah. Dia tahu kalau saya langsung ke Allah, gak mungkin lah. Maka dia datangi wasilah-wasilah ini untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Ya, di antaranya ada yang ingin misalkan lawan politiknya celaka, minta bantuan kepada dukun dengan jin dan lain sebagainya. Ini orang memang sudah tidak dekat sama Allah. Dia ingin melakukan santet-santet tertentu. Ini kan hal-hal berbau syirik. Dia harus memberikan apa kepada syaitan itu. Karena dia memang secara pribadi tidak dekat sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Doa kepada saya, langsung saya ijabah. Nabi katakan kepada Ibnu Abbas masih muda, idza sa'alta fas'alillah, kalau minta wahai Ibnu Abbas, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong sama Allah. Ya, ini ajaran Islam. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Langsung minta Allah kasih. Langsung minta Allah kasih. Ya. Ini adalah sebab kesyirikan. Yang ketiga adalah mereka menyekutukan Allah dan mereka tidak mau memurnikan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengira berhala-berhala ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Kita jeda sejenak untuk memandang salat Isya, nanti kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'du. Sedikit kita lanjutkan tentang keingkaran kafir Quraisy terhadap tauhid atau keesaan Allah Azza wa Jalla. Selain mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, mereka juga berbuat syirik tentang nama dan sifat Allah. Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya ibadahnya gak mau murni sama Allah, ibadah sama ini sama Allah juga. Ternyata mereka juga punya konsep yang keliru tentang zat Allah atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, ya, waja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahum. Mereka menjadikan bagi Allah jin-jin itu sebagai sekutu bagi Allah. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Kemudian mereka berdusta dan mengatakan Allah punya anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Bighairi ilmin, tanpa ilmu yang benar, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Jadi mereka mensifati Allah itu punya anak perempuan, Allah itu kemudian dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mau tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, pembesar Quraisy mengatakan, apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami nggak kenal. Nggak mau tetapkan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Uktub Bismikallahumma, tulis aja dengan namamu ya Allah. Artinya dalam asma dan sifat juga mereka berbuat syirik, ya. Mereka menisbatkan kepada Allah hal-hal yang tidak layak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih parah dari kafir Quraisy itu orang-orang Yahudi, Pak. Nanti kita akan belajar mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang ajar. Di antaranya Allah mengatakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya.
Allah telah dengar ucapan orang Yahudi yang mengatakan Allah fakir, naudzubillah, dan kami orang-orang kaya, kata orang-orang Yahudi. Jadi salah satu bentuk kesyirikan dari dulu sampai sekarang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bisa kita simpulkan keingkaran mereka terhadap tauhid itu ada dalam dua sisi. Yang pertama, ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Yang kedua, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan dari tiga sebab. Pertama, orang Quraisy mengingkari dakwah Islam. Satu faedah yang belum kita sebutkan, bahwasanya sebab yang kedua tadi kan fanatisme kesukuan. Ternyata fanatisme kesukuan ini, ya, kalau dalam konteksnya mereka membawa kepada kesyirikan. Dalam konteks kaum muslimin bisa membawa kepada perpecahan. Ternyata para penjajah itu dari dulu hingga sekarang memanfaatkan fanatisme kesukuan untuk memecah belah kaum muslimin. Dulu Pak, Turki Utsmani itu kerajaan besar. Mereka ini bukan orang Arab, orang-orang Turki. Itu diadu domba oleh Barat dengan Syarif Hussein, penguasa dari Hijaz, yang mereka itu Arab. Akhirnya perang orang Turki sama orang Arab, yang diuntungkan siapa? Orang Barat. Yang ini dipersenjatai sama Barat, ini juga sama Barat. Tapi karena fanatisme kesukuan, ya, gak mau dipimpin sama orang Turki, harus orang Arab yang memimpin, ya, maka terbenturlah kaum muslimin satu sama lain karena fanatisme kesukuan, ya. Terjadi juga pernah di Aljazair, ya. Aljazair ini Arab Afrika, yang suku aslinya sebenarnya suku Berber, suku barbar gitu. Itu diadu domba sama orang Arab lokal. Akhirnya saling pecah satu sama lain, yang diuntungkan Prancis ketika itu menjajah mereka. Dari sepanjang zaman fanatisme kesukuan digunakan oleh para penjajah, ya, untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin, ya. Di Singapura pernah terjadi Melayu Muslim melawan Cina gitu, ya. Nah, ini cara-cara mereka untuk memecah belah, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari tiga sebab. Pertama, penolakan dakwah daripada kafir Quraisy tentang dakwah Islam. Ada yang ingin disampaikan ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Itu cukup jelas? Cukup, ya? Semoga yang kita pelajari bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, kesalahan datang dari kekhilafan kita masing-masing, maka kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.